koordinasi waspada ini 3 kecamatan Pasar Minggu. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan kita pengikut insya Allah tapi istiqomah pada ajaran. Sebelumnya terima kasih beliau atas undangannya. Mungkin saya sebagai Dewan Kota tadi sudah mendengarkan informasi dari Kapolsek dan Ramil tentang gambaran keamanan dan kondisi di Kecamatan Pasar Minggu. Ini bisa masing-masing FKDM sesuai tupoksinya, ya kan? Tugasnya untuk memonitor. Jadi tadi ada informasi tentang kenaikan BBM berkaitan dengan gerakan kampus ya. Ini UNAS. Terus ada juga tentang pencurian motor, tentang kondisi wilayah yang sudah mulai normal, jalan-jalan malam juga udah mulai ramai. Nah ini peran FKDM perlu ditingkatkan. Sebagai contoh mungkin kalau sekarang sudah dibagi 3 bidang ya. FKDM 3 bidang sesuai tupoksinya sudah mulai dari pemerintahan, dari Kesra, Ekbang, tambah lagi LH. 4 tambah LH lingkungan hidup. LH bukan gabung ke Ekbang. Iya, gabung sih. Gabung Ekbang jadi ada 3 bidang gitu. Iya. Jadi, nah kalau pemerintahan sebagai contoh kemarin waktu kita dengan Pak Wali terkait dengan di Pejaten Timur. Nah, itu kan salah satu contoh peran FKDM juga harus monitor pemilihan RT. Kenapa sampai 2 kali gitu kan? Boleh dari FKDM telusuri ke bawah masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Kalau masalah Ekbang sekarang ini banyak pembangunan sudah berjalan ya Bu Eli ya. Saluran air itu saya lihat di kebagusan ya udah mulai ya, itu boleh juga dimonitor oleh FKDM yang sesuai dengan bidangnya, bidang Ekbang, gimana kondisinya, apakah macet atau ada kendala-kendala bagi masyarakat yang lalu lalang di wilayah tersebut. Kalau masalah Kesra ini berkaitan dengan BIAN ya. Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah ini kan Jakarta Selatan paling rendah informasinya. Ini bagaimana caranya cari tahu juga kenapa ibu-ibu tidak mau anaknya diimunisasi, datang ke kelurahan atau ke tempat-tempat yang disediakan. Solusinya seperti apa gitu kan Bu Eli? Apa kalau dia malas bisa juga kita bawakan dokternya untuk ke rumah gitu, jemput bola. Jadi siapa aja nih warga yang ada di RW mana ke mana didata. Kenapa tidak mau ke kelurahan atau ke tempat ini? Nah tinggal koordinasi sama Kesra ya. Ini harus dijemput dokternya karena kondisinya atau nggak ada orang di rumah atau ibu orang tuanya nggak ada. Itu kan salah satu kendala kenapa anaknya tidak mau dibawa ke puskesmas. Bapak dan Ibu mohon maaf terlebih dahulu Bapak Kapolsek, Ibu Wakapolsek tidak bisa hadir dalam rapat koordinasi Ibu Eli karena ada kegiatan pengamanan unjuk rasa di wilayah kita dan terutama sidang yang masih berjalan di PN Jakarta Selatan ini. Perlu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil situasi lingkungan antisipasi wilayah. Mungkin saya sebagai Polsek Pasar Minggu akan menambahkan dan kita selalu koordinasi saling memberikan informasi dalam rangka menjaga Harkamtibmas. Yang pertama situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu secara situasi secara umum alhamdulillah cukup kondusif, tapi memang masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang kekurangan-kekurangan itu dalam rangka keamanan tidak hanya kita membicarakan ataupun menunjuk hanya satu pihak, tapi memang dengan kerjasama tentang keamanan akan bisa berjalan dan cukup bagus seandainya kita memang berusaha terus komunikasi. Yang pertama mungkin saya curanmor di Pasar Minggu dan seluruh wilayah selatan memang cukup tinggi
karena sekarang ini mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan, mulai dibuka, baik perkantoran, baik perusahaan, dan sekolah. Jadi itu juga sebagai titik awal kejahatan sudah mulai, karena masyarakat sudah mulai beraktivitas. Jadi jauh sekali perbedaan di masa kita COVID, kita ada pengurangan kegiatan aktivitas masyarakat dan sekarang sudah berjalan. Jadi cukup meningkat. Nah, dalam hal seperti itu mungkin saya sharing di sini, mohon maaf tidak mengajarkan, tapi mohon juga ada saran dan masukan sekiranya yang kita bisa lakukan untuk menjaga tentang situasi keamanan di lingkungan. Yang pertama mungkin kita coba gerakan lagi masalah keamanan lingkungan kita. Mungkin iya, masalah siskamling atau poskamling yang ada di lingkungan kita, karena aktivitas masyarakat sudah mulai lagi. Coba kita digerakkan kembali supaya bisa memantau situasi daripada lingkungan kita. Memang tidak utuh semuanya. Sekarang itu kehilangan motor ini hanya murni kehilangan, tapi tidak menutup kemungkinan juga lingkungan masyarakat kita ini karena kelengahan, contohnya memberikan motor yang masih bagus ke anaknya yang belum wajar memiliki ataupun memakai motor. Dia belum tahu kalau memakai motor itu harus bagaimana. Tapi karena orang tuanya percaya dan anaknya juga bisa, ya udah diserahkan aja. Nah, dalam perjalanan itu, karena seorang pencuri itu sudah mempunyai cara-cara, terutama anak-anak di bawah umur. Meliput semuanya. Ya. Sebenarnya kampung kita sini sudah rukun. Ya. Namun supaya lebih rukun lagi, ya, kita harus selaku yang memiliki dari pemerintah, kita harus lebih peduli lagi pada tetangga kita, keluarga kita, dalam rangka menghadapi tahun 2004 nanti, ya, capres dan cawapres. Ini karena dari sekarang udah ada tanda-tanda lihat sedikit, ya. Ini kadang-kadang beda paham aja sudah ribut tuh antar saudara, betul nggak Pak? Betul. Makanya kalau kita tidak kasih beri pemahaman atau kita hadapi dengan kepala dingin, ini banyak yang keluarga kandung aja bisa ribut tuh, rumahnya berdampingan. Nah, ini dari sekarang tolong kita harus kita beri pemahaman, jangan sampai antar keluarga, antar saudara, antar tetangga jadi ribut karena beda paham, beda pilihan, beda partai. Dan dari sekarang kita selaku yang mewakili pemerintah di bawah ini betul-betul bisa memberikan arahan dan mengayomi masyarakat. Itu berkaitan dengan yang kemarin kita laksanakan tentang kampung kerukunan. Walaupun kita tidak mendapat juara, karena memang kemarin bukan lomba, ya. Namun diharapkan dari pemerintah kita semuanya, ya, kita bentuk kampung kerukunan di masing-masing RW dan RT. Yang selanjutnya berkaitan dengan rencana adanya kenaikan BBM. Kami kemarin sudah dikumpulkan oleh Panglima Pangdam Jaya, ya, Pak Ujung, terkait dengan rencana adanya kenaikan BBM. Nah, kita ini selalu tiga pilar harus bisa memberikan masukan pada masyarakat. Karena kadang masyarakat tidak paham kenapa sih pemerintahan ini naikin terus. Karena memang tidak bisa dibendung pengaruh dari ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, ini kadang-kadang masa kemarin saya sudah datang juga ke UNAS. Alhamdulillah dari UNAS tidak ada yang berangkat demo. Mungkin dari Polsek ke Mamai kemarin sudah monitor juga. Saya koreksi ke Payan. Kalau ada yang demo tolong Pak dikabari kami, ya. Kemarin dari UNAS alhamdulillah tidak ada. Mahasiswa yang lain sudah turun di daerah-daerah juga ada daerah kecil. Nah, untuk kita di Pasar Minggu, tadi saya bilang alhamdulillah sini PDM lengkap, ya, selaku yang memang paling melekat dengan masyarakat. Dari Polsek juga, dari kelurahan, nanti ada penekanan juga ke bisa dihubungkan ke RT RW atau para tokoh masyarakat supaya diberi pemahaman. Memang imbasnya luar biasa nanti kalau BBM naik, otomatis sembako
naik juga, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, ini tolong kita yang bisa memberi pemahaman kepada masyarakat, bukan masyarakat menjerit, kita juga menjerit juga sebenarnya, betul Pak Julian ya? Keluarga kita gitu juga, ibu-ibu nih, waduh gimana nih ya? Tapi gimana lagi, memang pemerintah tidak bisa menahan lagi, dimanapun harus ditekan. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dua hal. Yang terakhir ya, bahwa wilayah kita yang sudah kondusif ya, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk saling bisa menjaga keutuhan wilayah kita agar tetap aman, kondusif dan solid. Karena tidak mudah ya. Kalau kita lihat wilayah lain ada geser sedikit aja udah ribut ya. Apalagi sekarang mudah sekali medsos diekspos, itu tidak bisa ditahan. Nah itu pun kadang-kadang juga kita harus bisa membackup apabila hal-hal yang negatif yang sampai keduluan dari media, sehingga wilayah kita kesannya kurang bagus. Padahal hal itu sepele yang dengan waktu singkat bisa kita selesaikan. Saya kita selaku dari perwakilan pemerintah di sini lengkap ya, harus bisa betul-betul menjaga keutuhan, kerukunan dan keamanan di wilayah. Itu saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dan Ramil. Intinya beliau mengajak kita untuk bersama-sama menjaga wilayah kita, mengantisipasi adanya bukan bisikan ya, artinya memicu keributan yang apalagi ini. Bapak dan Ibu mohon maaf terlebih dahulu Bapak Kapolsek, Ibu Wakapolsek tidak bisa hadir dalam rapat koordinasi Ibu Eli karena ada kegiatan pengamanan unjuk rasa di wilayah kita dan terutama sidang yang masih berjalan di PN Jakarta Selatan ini. Perlu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil situasi lingkungan antisipasi wilayah. Mungkin saya sebagai Polsek Pasar Minggu akan menambahkan dan kita selalu koordinasi, saling memberikan informasi dalam rangka menjaga hak Kamtibmas. Yang pertama, situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, secara situasi secara umum alhamdulillah cukup kondusif, tapi memang masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang kekurangan-kekurangan itu dalam rangka keamanan tidak hanya kita membicarakan ataupun menunjuk hanya satu pihak, tapi memang dengan kerjasama tentang keamanan akan bisa berjalan dan cukup bagus seandainya kita memang berusaha terus komunikasi. Yang pertama, mungkin saya curanmor di Pasar Minggu dan seluruh wilayah selatan memang cukup tinggi karena sekarang ini mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan, mulai dibuka, baik perkantoran, baik perusahaan dan sekolah. Jadi itu juga sebagai titik awal kejahatan sudah mulai karena masyarakat sudah mulai beraktivitas. Jadi jauh sekali perbedaan di masa kita COVID, kita ada pengurangan kegiatan aktivitas masyarakat dan sekarang sudah berjalan. Jadi cukup meningkat. Nah, dalam hal seperti itu mungkin saya sharing di sini, mohon maaf tidak mengajarkan, tapi mohon juga ada saran dan masukan sekiranya yang kita bisa lakukan untuk menjaga tentang situasi keamanan di lingkungan. Yang pertama mungkin kita coba gerakan lagi masalah keamanan lingkungan kita. Mungkin masalah siskamling atau poskamling yang ada di lingkungan kita karena aktivitas masyarakat sudah mulai lagi. Coba kita digerakkan kembali supaya bisa memantau situasi daripada
lingkungan kita. Memang tidak utuh semuanya. Sekarang itu kehilangan motor ini hanya murni kehilangan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga lingkungan masyarakat kita ini karena kelalaian, kelengahan, contohnya memberikan motor yang masih bagus ke anaknya yang belum wajar memiliki ataupun memakai motor. Dia belum tahu kalau memakai motor itu harus bagaimana. Tapi karena orang tuanya percaya dan anaknya juga bisa, ya udah diserahkan aja. Nah, dalam perjalanan itu karena seorang pencuri itu sudah mempunyai cara-cara, terutama anak-anak di bawah umur. Ada yang nggak tahu aja ada, itu kecamatan masing-masing. Tapi kebetulan apa dia orang sini, apa berjuang dari masih anak-anak dari Karang Taruna terus, jadi akrab dengan semua elemen masyarakat di kecamatan Pasar Minggu. Yang saya hormati kasih pemerintahan sekecamatan Pasar Minggu. Kebetulan kasih pemerintahan kita nih 5 perempuan 2 laki. Apa lu ya? Yang terutama kasih pemerintahan Pasar Minggu yang saya apalagi. Iya. Jadi gini Bu. Dan yang terhormat seluruh ketua-ketua kelurahan se-Pasar Minggu FKDM, dan saya laporkan juga nih anggota kecamatan Pasar Minggu hanya 1 Bu yang tidak hadir, Bu Eli. Pak Pati Sasongko, kebetulan dia ini ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Yang lainnya hadir semua, alhamdulillah nih. Saya gembira banget ini hari ini. Dan seluruh ketua hadir, hanya Cilandak Timur diwakili oleh Yuliana. Nggak apa-apa yang wakil. Ya, berdua sama Pak Ahmad. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya amati selama 1 tahun dan lebih FKDM dengan kasih pemerintahan akrab. Betul-betul akrab di tahun ini. Saya sudah 2 periode, tapi periode ini betul-betul akrab dan betul-betul bersinergi. Nah, ini apa kebanyakan perempuan kali ya? Mungkin gini-gini. Kan perasaan keibuannya ada, dengan anak-anak perasaannya ada mungkin. Ini maaf ya, bukan yang laki saya kira. Jadi saya lihat makin akrab. Jadi gini Bu, FKDM, Ibu kasih pemerintahan di kelurahan dan di kecamatan, kita ini selalu membackup program pemerintah. Ini yang harus dicanangkan oleh kasih pemerintahan maupun lurah maupun camat, bahwa FKDM orang yang membackup program pemerintah. Ini satu intinya. Bukan intel saja, tetapi dia yang membackup, menyponsori, mengisukan, mensosialisasikan. Tetapi kalau ada FKDM yang menggosok-gosok masyarakat sehingga tidak harmonis di masyarakat, FKDM lebih baik keluar dari FKDM. Iya, mantap. Intinya begitu. Jadi artinya FKDM ini orang yang di belakang pemerintahan, dan betul-betul orang yang maju terdepan di dalam sebuah program pemerintah. Oleh karena itu, jangan segan-segan kasih pemerintahan di kelurahan untuk sering-sering mengadakan rapat. Seenggaknya sebulan sekali Bu, ada koordinasi, ada ya? Udah. Bagusan ada. Bumai ada nggak Bumai? Rapat setiap bulan. Nah, saya tahu kemarin Pasar Minggu udah, Cilandak Timur saya kebetulan diundang, terus Ragunan Timur sudah, Ragunan sudah, yang lain saya belum pernah dapat undangan. Jadi tiap bulan ini kalau bisa rakor ya, duit dari mana lah, kalau ada ya memang ada kursinya mungkin kali untuk FKDM. Kalau di Kecamatan Pasar Minggu kan Ibu Eli terang-terangan itu, Pak Mudas ini ada anggaran nih untuk rakor FKDM, ya kan gitu. Nah makanya udah Ibu aja yang bikin, yang undang kasih pemerintahan, Ibu kan temennya gitu kan. Kalau kita yang undang, masa FKDM undang kasih pemerintahan kan gitu. Makanya Bu Eli penyelenggara.